di masa Assalamualaikum Jaimabat warahmatullahi profesional wabarakatuh. Kami akan Salabet. menjelaskan tentang teori kepribadian menurut David M. Bush. Biografi David Bush. David Bush lahir pada 14 April 1953 di Indianapolis, Indiana, dari pasangan Arnold H. Bush Sr. dan Edith North. Arnold H. Bush Sr. memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang psikologi dari Indiana University pada awal 1950-an dan merupakan profesor psikologi di University of Pittsburgh, Rutgers, dan akhirnya ia menjabat sebagai profesor emeritus di University of Texas. Penelitian Arnold Bush terfokus pada agresi, psikopatologi, kesadaran diri, dan kecemasan sosial. David Bush menulis makalah pertamanya mengenai evolusi dan perilaku yang berjudul Dominance atau Access to Women. Posisi profesornya yang pertama adalah di Harvard University, tempat ia melanjutkan penelitian aks frekuensi dan tetap secara bertahap mengarahkan perhatiannya pada cinta pertamanya di psikologi, yaitu mengenai teori evolusi. David Bush mendapatkan banyak penghargaan selama karirnya, termasuk Early Career Contribution to Personality Psychology oleh American Psychological Association dan American Psychological Society. Gambaran umum teori evolusioner. Darwin mengungkapkan bahwa evolusi berjalan melalui seleksi alam, seleksi seksual, dan seleksi buatan. Proses evolusi memunculkan 3 hasil yang beragam, yakni yang pertama adaptasi, kemudian yang kedua produk, byproduct, yang ketiga noise. Prinsip psikologi evolusi. Charles Darwin dan Herbert Spencer adalah pemikir pertama yang mengeluarkan argumen mengenai perspektif evolusi dalam pemikiran dan perilaku psikologis. Pada tahun 1989, Darwin mengatakan, di masa depan, saya melihat ada bidang yang terbuka lebar untuk berbagai penelitian penting lebih jauh. Psikologi akan terjamin dengan landasannya yang telah ditetapkan dengan baik oleh Herbert Spencer dengan keahlian yang dibutuhkan dari kemampuan mental masing-masing secara bertahap. Membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun bagi masa depan Darwin untuk tiba. Hingga tiba tahun 1970-an, evolusi dan psikologi benar-benar merupakan gagasan yang sangat tidak bisa dipisahkan. Akhirnya, pada tahun 1970-an, hal itu mulai berubah. Salah satu tanda pertama yang memperlihatkan perubahan tersebut datang dari E.O. Wilson ketika ia berpendapat untuk penyatuan antara ilmu biologis dan sosial dan memadukannya menjadi sosiobiologi. Istilah psikologi evolusi dicetuskan pada tahun 1973 oleh ahli biologi Michel Ghiselin pada tahun 1973 dan kemudian dipopulerkan oleh ahli antropologi John Tooby dan psikolog Leda Cosmides pada tahun awal 1990-an. Kemudian ada teori evolusi kepribadian. Kepribadian terbentuk dari evolusi, artinya yang merupakan hasil interaksi antara perubahan lingkungan dengan perubahan fisik dan otak. Teori evolusi beranjak dari asumsi bahwa masing-masing anggota dari setiap spesies berbeda satu sama lain. Hal ini sejalan dengan asumsi-asumsi dari berbagai teori kepribadian lainnya. Adapun satu masalah serius yang membuat evolusi dan kepribadian sulit menyatu. Natural selection secara khusus bekerja untuk mengurangi perbedaan individual adalah trait yang baik dijadikan norma dan trait yang kurang adaptif ditiadakan. Akibat hal tersebut, muncul paradoks. Jika seleksi alam memisahkan sifat maladaptif dan selama waktu yang panjang menghasilkan sifat manusia yang universal, maka bagaimana bisa individu secara konsisten berbeda dalam maladaptif dan selama waktu yang panjang menghasilkan sifat manusia yang universal? Kemudian faktor bawaan dan lingkungan dari kepribadian. Tingkah laku dan kepribadian disebabkan oleh salah satu kualitas internal adalah salah. Kualitas internal dapat berfungsi karena mendapatkan pengaruh dari satu sama lain. Keduanya tidak dapat berproses tanpa kehadiran salah satu, meskipun sejarah psikologi selama ini adalah sebagian besar membahas mengenai bawaan versus lingkungan. Hal yang disebutkan Bush ada 2, yaitu kesalahan situasional fundamental atau fundamental situational error.
dan kesalahan atribusi fundamental atau fundamental attribution error. Masing-masing pandangan ini bersifat incomplete karena tidak ada penjelasan internal atau eksternal yang murni untuk menjelaskan tingkah laku. Keduanya perlu melibatkan dan berinteraksi untuk menghasilkan sebuah tingkah laku tertentu. Secara umum, evolusi adalah interaksi antara biologi dan lingkungan, atau nature dan nurture. Di tahap awal evolusi, beberapa individu memiliki kualitas yang bekerja dengan baik di dalam lingkungan, sehingga membuat mereka lebih mampu bertahan hidup dan bereproduksi. Salah satu asumsi dasar dari teori kepribadian evolusi adalah kualitas-kualitas adaptif tersebut mencakup kecenderungan yang unik dan konsisten untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam konteks tertentu yang disebut trait kepribadian. Kemudian ada masalah adaptif dan solusinya atau mekanisme. Ada dua masalah dasar dalam adaptasi, yaitu survival atau makanan, bahaya, predasi, dan lain-lain, dan reproduksi untuk dapat bertahan hidup. Bush mengatakan bahwa kita harus mampu menghadapi hostile force of nature, misalnya penyakit, parbit, kekurangan makanan, iklim yang buruk, dan bahaya alamiah lainnya. Manusia yang dapat melewatinya dengan efektif dan efisien cenderung mampu bertahan hidup, dan bertahan hidup atau survival merupakan salah satu syarat untuk terjadinya reproduksi. Proses evolusi dengan seleksi alam telah menghasilkan solusi bagi dua masalah dasar kehidupan dan dapat disebut sebagai mekanisme. Secara spesifik, mekanisme disebut mencakup berjalan berdasarkan prinsip-prinsip dalam dominan adaptif yang berbeda, jumlah ratusan atau bahkan ribuan, merupakan solusi kompleks untuk masalah adaptif spesifik atau survival reproduksi. Setiap mekanisme bekerja secara spesifik pada sebuah masalah dan tidak pada masalah lainnya. Ada dua jenis mekanisme. Yang pertama mekanisme fisik dan yang kedua mekanisme psikologi. Kemudian mekanisme yang dikembangkan. Mekanisme psikologi adalah proses internal yang membantu kita menghadapi masalah hidup dan atau reproduksi. Mekanisme psikologis yang relevan dengan kepribadian dapat dikelompokkan ke tiga kategori, yaitu tujuan, emosi, dan sifat kepribadian. Motivasi dan emosi sebagai mekanisme evolusi. Dua tujuan dan motif yang berperan sebagai mekanisme evolusi adalah kekuatan dan keintiman. Kekuatan, misalnya agresi, dominansi, prestasi, status, negosiasi, hierarki. Keintiman, misalnya cinta, kelekatan, atau attachment. Emosi adalah adaptasi, karena secara langsung memberi sinyal individu pada situasi yang membahayakan ataupun menguntungkan bagi kesejahteraan. Jika sebuah kejadian merusak atau mengganggu kesejahteraan seseorang, beberapa bentuk dari emosi negatif akan dialami. 5 aspek kepribadian milik Bush. Yang pertama surgensi, kedua keramahan, ketiga kesadaran, keempat stabilitas emosi, dan kelima keterbukaan. Kemudian ada sumber dari perbedaan individu. Yang pertama sumber lingkungan, yang kedua sumber bawaan atau genetik, yang ketiga sumber non-adaptif, dan yang keempat sumber maladaptif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.